Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam channel Katekese Iman Katolik. Oke, pertama-tama terimalah salam manis saya dari kota Ambon Manise untuk Anda sekalian. Pada Minggu Pentakosta, saya sudah berkatekese tentang Gereja Kristus. Dan Gereja Kristus itu mempunyai 4 ciri khas, yakni 1, kudus, katolik, dan apostolik. Oke, katekese pada hari ini untuk menjawab pertanyaan, apakah orang yang menolak Petrus sebagai pimpinan, mereka layak disebut Kristen? Ataukah lebih lunak kita mengatakan, apakah memang Yesus menghendaki Santo Petrus untuk menjadi kepala dari gerejanya? Oke, mari kita membuktikan. Dalam Matius 16 ayat 18, setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah, lalu Yesus mengatakan kepada Petrus, "Dan engkau Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Kutipan ini mau mengatakan bahwa pendiri utama gereja adalah Yesus. Dan Yesus adalah fondasi dari gerejanya. Tapi gereja ini didirikan di dunia. Maka otomatis kita mau mengerti secara logis bahwa Yesus ini kan tidak selamanya ada di dunia. Dalam peristiwa dia naik ke surga, Yesus sudah ada di surga. Karena itu, dia menghendaki bahwa gereja yang didirikannya harus dipimpin oleh manusia. Karena itu di antara rasul-rasul, Yesus memilih Petrus menjadi kepala dari persekutuan itu, atau yang disebut sebagai gereja itu. Karena itu, Konsili Vatikan II dalam dokumen Unitatis Redintegratio atau dokumen tentang ekumene, dalam nomor 1 dikatakan bahwa yang didirikan oleh Yesus hanya satu gereja saja di dunia. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, sekarang kita membuktikan bahwa memang betul-betul Petrus itu dikehendaki oleh Yesus untuk menjadi pimpinan nyata dari gereja yang didirikan oleh Yesus. Dalam Matius 16 ayat 19 mengatakan kepada Petrus, "Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga." Kata-kata ini lalu memberikan kewenangan kepada Petrus untuk memimpin gerejanya di dunia, dan tentunya akan disempurnakan di surga. Bukti kedua adalah dalam Lukas bab 22 ayat 31 sampai 32. Kepada Petrus, Yesus mengatakan begini,
kuatkanlah imanmu. Kalau engkau sudah kuat, engkau harus meneguhkan saudara-saudaramu. Ini mengatakan bahwa Petrus memegang peranan sentral dalam persekutuan yang dibentuk oleh Yesus, yakni gereja itu. Jadi Petrus menjadi pusat atau sumber di mana dialah yang harus memberikan kekuatan, peneguhan, teguran, dan lain sebagainya kepada anggota persekutuan atau gereja. Dan bukti ketiga adalah ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini?" Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Dan ini pertanyaan ini ditanyakan oleh Yesus sampai tiga kali. Setelah Petrus menjawab, lalu Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Karena itu gereja Katolik menafsirkan pernyataan Yesus ini begitu indah dan tepat. Bahwa di mana ada Petrus, disitulah gereja Kristus itu harus bertumbuh dan berkembang. Dalam arti kepemimpinan. Maka seorang Petrus lalu ditambahkan dengan Rasul Paulus, kedua-duanya memiliki kuasa dan kewenangan. Tapi ingat dalam peristiwa konsili pertama di Yerusalem tentang boleh tidaknya orang di luar Yahudi untuk disunat atau tidak, maka Paulus dia harus kembali ke Petrus di Yerusalem untuk bertemu bersama dan membahas tentang ini. Kalau seandainya Paulus dia merasa bahwa dia diberikan kuasa oleh Tuhan, maka dia abaikan Petrus. Tapi tidak. Dia harus kembali karena dia tahu bahwa Petrus ini diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk memimpin persekutuan atau gereja. Karena itu betapa indahnya ketika kita akhirnya sadar bahwa di atas makam Petrus dan Paulus, dua sosok guru inilah gereja Katolik berdiri dengan megah sampai sekarang, atau yang sekarang kita sebut sebagai Vatikan itu, Basilika Santo Petrus. Jadi dengan kata-kata Yesus ini mau mengatakan bahwa memang Yesus sangat menghendaki supaya gerejanya dipimpin oleh Petrus dan tentunya para penerusnya yang kita lihat dalam diri para paus. Dan sekarang adalah Paus Fransiskus. Jadi dengan katekese singkat ini mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau Anda menyebut diri Kristen, tidak hanya mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi juga harus mengikuti apa yang diperintahkannya. Dan perintahnya sangat jelas. Bahwa dia menghendaki pengakuan terhadap Petrus sebagai pemimpin gereja di dunia. Maka kalau Anda orang Kristen harus mengakui Petrus sebagai pemimpinmu. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang primat atau kuasa Petrus untuk memimpin gereja Kristus di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa dalam katekese berikutnya.